Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadil, NIM 192904143 dari kelas P3A 2019. Baik, saya akan menjelaskan materi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut H. Malik. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, menurut Gerlach dan Eli, media pembelajaran merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang ketiga, menurut Latuheru, definisi media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama, menarik perhatian siswa, memperjelas penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, menghindari kesalahan tafsir, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa, dan terakhir untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Fungsi media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, fungsi atensi adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca. Yang ketiga, fungsi kognitif, mempermudah memahami dan mengingat informasi. Yang keempat, fungsi kompensatoris, mengakomodasi atau membantu siswa yang secara lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan. Manfaat media pembelajaran bagi guru. Yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Dan yang ketujuh, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Dan yang keenam, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Macam-macam jenis media pembelajaran. Yang pertama, media cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampaian informasi belajar. Yang kedua, media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Yang ketiga, media audio visual adalah media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Yang keempat, multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Yang kelima, media realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata seperti tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan lain sebagainya. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang dalam menggunakan media pembelajaran, guru harus memastikan bahwa media yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Untuk itu, ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Menurut Hernawan, setidaknya ada 3 hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, tujuan pemilihan media, karakteristik media, dan yang ketiga, alternatif media pembelajaran yang dipilih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.